Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, malam hari ini pengawasan PMJ yang ke-12 yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Adi Febrian SAG. Marilah pengajian pengawasan PMJ ke-12 kita buka dengan bacaan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Ustadz Adi Febrian kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau para sederek yang bangsa kehormatan, mugi-mugi rahmat Allah senantiasa menaungi kita semua. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Hadirin, niki perlu perkenalan dulu mboten nggih? Ya. Kepangaken nami kula, asma kula Adi Febrian. Kalau nama lengkap akte nika Muhammad Adi Febrian Ali Syaifullah. Nah, nggih. Asli niku nama di akte nggih. Mboten kula tambah sampai. Terus lahir kula Blora Jawa Tengah. Sekarang tinggal di Jayapranan nggih, namun mriki mawon. Nggih, namun tonggo wis. Bapak-bapak, ibu-ibu serta para sederek, di lembaran yang kami bagikan mungkin tulisannya enggak kekecilan ya. Oke, ini sekedip pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang doa. Apa niku doa? Doa. Mau Bapak Ibu doa. Kita sering melakukannya
Jangan-jangan ada yang bilang kalau doa itu artinya memerintah Allah, sehingga ada orang yang tidak mau berdoa. Lalu sebatan itu. Lalu, nah, lalu sebatan itu. Doa itu, ya, kira-kira bedanya mau minta sama memerintah itu nopo? Ya, kalau amar atau perintah itu adalah minal a'la ilal adna. Jadi dari zat yang kedudukannya lebih tinggi kepada zat yang kedudukannya lebih rendah. Nah, ngapunten misal seorang orang tua kepada anak kan biasanya biasa gitu kalau nyuruh anaknya begitu kan. Misal kayak itu kok sego gitu. Nah, itu kan perintah. Sedangkan doa itu adalah permohonan atau perintah juga, tapi minal adna ilal a'la. Jadi dari zat yang kedudukannya lebih rendah kepada yang kedudukannya lebih tinggi. Maka jadi salah kalau seandainya kita berdoa itu memerintah Allah, karena kita kedudukannya lebih rendah daripada Allah. Jadi istilahnya kita meminta, bukan memerintah. Nah, bisa misal kan nggak ada ya anak memerintah orang tuanya mengatakan misal ketika anak minta belikan sepeda mengatakan kira-kira itu kalimat perintah atau permintaan. Gitu, permintaan. Nah, itu karena minal adna ilal a'la, jadi yang kedudukan rendah kepada yang kedudukannya lebih tinggi. Nah, ini sebagai pengantar dulu. Nanti insya Allah kita akan ini sana doa itu. Nanti kita bahas dulu apa itu doa. Nah, doa. Nah, dalam Al-Quran menurut juga banyak sekali kita temukan beberapa kata yang memiliki akar kata yang sama atau mendekati dengan kata doa. Doa ini paling dari kata dakwahtan atau jamak dari dakwah, yang artinya kalau seandainya itu bisa berarti itu meminta. Nah, misal kalau di Quran itu beberapa kata dakwah atau doa itu memiliki makna yang lain. Contohnya misal di dalam surah Yunus, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, dan janganlah kamu menyembah apa yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan mudarat kepadamu. Wala tad'u artinya di sini adalah dan janganlah kamu beribadah. Doa juga bisa berarti ibadah, atau juga yang berarti meminta pertolongan atau isti'anah. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ataupun dalam yang lainnya, dalam surah Al-Mu'min, dalam surah Al-Mu'min ayat 60, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Nah, di sini ud'u di sini artinya adalah memintalah kepadaku atau berdoalah kepada kamu, astajib lakum, saya akan aku kabulkan. Atau juga yang lainnya. Oke. Misal ada artinya pujian, misalnya qul Allah Rahman, katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nah, maka itu pengertian tentang doa. Nah, kemudian selanjutnya adalah kira-kira siapakah orang yang doanya itu dikabulkan. Nah, walaupun nanti juga ada yang beberapa hal ya. Yang pertama adalah, nah ini yang biasa sering kita dengar ya, al-mazlumu walau kana kafiron aw fajiron. Kafiron. Nah, itu
Artinya adalah orang yang terzolimi walaupun itu adalah orang kafir. Bahkan atau juga orang yang suka berbuat kemaksiatan. Nah, makanya kita harus hati-hati nih terhadap orang yang terhadap doanya orang yang terzolimi. Karena di sini disebutkan statusnya ini bebas, entah dia muslim atau bukan. Kalau dia terzolimi, doanya terkabulkan. Mengatakan. Ya karena sifat rahmani Allah menika meliputi seluruh makhluk, baik itu yang bermaksiat ataupun yang taat kepada Allah, baik itu yang muslim ataupun yang musyrik. Nah, begitu. Jadi hati-hati ya ketika kita berbuat zalim, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai nanti ketika kita berbuat zalim, orang yang kita zalimi itu berdoa kepada kita. Apalagi sesuatu yang tidak baik. Ini contoh hari ini ada. Ini ada kisah ya, kisah nyata. Ini dipun sampaikan Kiai Toha Abdul Halim Niko dalam salah satu videonya beliau itu cerita dulu ketika kecil beliau itu sejak usia 2 tahun mereka cacat ya. Jadi lahir normal tapi qadarullah sejak usia 2 tahun mereka tidak bisa jalan sampai usia sekitar 7 tahun dan sebagainya. Nah itu pun usia 7 tahun mereka jalannya tidak normal, ngapunten mungkin agak pincang mekaten. Jadi ngapunten kalau berdiri itu gini, nah gini ngapunten. Nah jadi nggak cecek mekaten. Nah beliau habis SD terus SMP gitu. Nah dilalah dilokke oleh kancane sebangku. Tuhan, ngoten panggenane Tuhan. Apa kowe iki sesuk payu rabi ngoten. Ceritane mekaten. Wah, terus nggih. Wah, terus doa ya senenge ngapunten nggih, jenenge orang dibully menika bisa jadi memang nek keturunan sabar ya kita enggak apa-apa nih. Delalah sing kita bully enggak sabar, dia berdoa, ya Allah, mugi-mugi bojo kula besok wis mati dan sebagainya. Terus wong iki muga-muga niki bojone merongos ngoten iki. Lah jenenge orang enggak sabar gitu terus jeneng mangkel kan terus dibully. Ya, ngaten. Akhirnya singkat cerita pertemuan alumni mengatakan beliau ngajak istrinya terus teman alumni mengatakan ditanyakan sama istrinya, bah kok ini nopo kok nggak berkumpul sama teman-temannya gitu loh, kan teman-temannya tadi di sana gitu. Aku tak goleki kanca sebangkuku gitu. Nggih. Wah, beliau akhirnya ketemu. Dia berdoa semoga-moga biar doaku ora makbul. Tapi ternyata sudah terlanjur. Ya ternyata temannya tadi itu nanti kami tadi ya bojone menika rahmat mengatakan itu gitu. Artinya memang kita harus lebih hati-hati ketika berperilaku terhadap orang lain. Baik itu yang muslim maupun non muslim maupun ngapunten yaitu kelakuannya sehari-hari mungkin maksiat dan sebagainya, ngapunten mungkin ya ahli maksiat mabuk dan sebagainya, kita tidak diperkenankan untuk berbuat zalim. Mereka berbahaya bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu al-walidu ala waladihi, yaitu seorang orang tua kepada anaknya. Nah, mereka kisah-kisahnya pun karena bagaimana makbulnya doa orang tua kepada anak. Kemudian yang ketiga al-imamul adil, itu imam yang adil. Nah, imam di sini adalah pemimpin. Nah, artinya pemimpin tentunya yang dia senantiasa mendoakan rakyatnya untuk kemakmuran rakyatnya. Kemudian al-rajulus sholih, itu seorang laki-laki yang soleh. Kemudian ada lagi al-waladul bar, itu anak yang baik yang berbakti biwalidayhi kepada kedua orang tuanya.
Dan yang ketiga doa anak yang soleh yang berbakti menika termasuk orang-orang yang dijamin doanya makbul. As-shaimu ala hatta yuftar, itu orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Dan yang lainnya adalah doanya seorang muslim kepada saudara yang lain tanpa sepengetahuan saudaranya. Nah, mereka doa-doa yang tersembunyi, misalnya kita doakan di keheningan malam gitu ya, mendoakan teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangganya, mereka termasuk yang wallahu alam. Kemudian yang lainnya adalah orang yang bertobat dari dosa. Nah, orang yang bertobat dari dosa mereka memang enggak boleh kita ini gitu. Artinya terlepas kehidupan dia dulu bagaimana, ketika Allah memang sudah mengampuni doanya, sudah seberapapun besar doanya Allah ampuni, bahkan doanya juga makbul. Nah, bahkan dikisahkan dulu di zaman Rasulullah SAW itu juga ada seorang sahabiah ya, beliau itu laporan kalau beliau berzina. Kalau berzina mereka kan salah satu dosa besar. Hingga akhirnya misal beliau laporan, sebenarnya kalau nggak laporan itu, kalau nggak ada saksi itu nggak akan kena hudud, gitu, nggak ada kena hukuman. Nah, karena beliau inisiatif dan ngotot untuk supaya dihukum, hingga akhirnya Rasulullah memberikan dispensasi. Ini apa? Coba tunggu sampai bayinya lahir. Terus setelah bayinya lahir, wanita tadi berjumpa Rasulullah lagi. Rasulullah, anak saya sudah lahir begitu, saya siap untuk dihukum gitu kan. Terus kemudian tunggu sampai nyusu 2 tahun gitu. Nah, ya akhirnya setelah 2 tahun benar akhirnya beliau dirajam, dihukum, ya akhirnya meninggal. Nah, kemudian Rasulullah itu mengatakan tobatnya orang ini itu tidak ada yang bisa mengalahkan, artinya sudah diampuni. Kemudian yang lainnya adalah musafir. Nah, mereka musafir juga termasuk orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat berdoa, yaitu ikhlas karena Allah semata. Artinya memang ikhlas ya, doa itu ikhlas. Kemudian yang kedua, mereka dalam rangka menjalankan perintah Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk berdoa, ya kita berdoa. Dan yang ketiga, mengutamakan amal soleh, artinya membarengi doa dengan amal soleh dan lain-lain. Nah, jadi yang Allah ini beberapa hal terkait dengan doa. Nah, ada yang doa mungkin yang kita sudah tahu. Yang paling baik kapan? Nah, misal di waktu kita sholat malam ini di sepertiga malam. Nah, mengatakan ketika sholat di sepertiga malam menika, menawi bapak ibu menika ngantuk, kemudian aras-arasen, males untuk wudu, kemudian sholat, menika ini misal cuma bangun kemudian berzikir, beristighfar, mereka juga lebih baik daripada cuma bangun terus kemudian tidur lagi. Oke. Nah, dalilnya apa ya? Nah, di Quran ada wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu beristighfar. Nah, jadi sehingga ketika ngapunten menawi Bapak Ibu sekalian umum bangun di sepertiga malam, alhamdulillah nah, mereka aktif mengandung dingin, malas untuk wudu, malas untuk sholat, beristighfar saja di atas tempat duduk, di atas tempat tidur, dan nanti berdoa itu tidak apa-apa. Syukur-syukur sampai subuh dan sebagainya, artinya memperbanyak istighfar di waktu sahur. Wabil asharihu yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu beristighfar.
Kemudian di waktu sujud, nah, kalian apa ya? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Kondisi paling dekat seorang hamba terhadap Rabbnya itu adalah ketika wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Nah, biasanya yang pertanyaan begini. Sujud doa, doa ketika sujud, nah menika kedah bahasa Arab apa mboten? Nah, pertanyaannya begitu kan. Kita disuruhnya banyak berdoa ya. Nah, nek apalane ngapunten cuma sedikit, nah terus gimana mau bisa berdoa yang banyak begitu. Kira-kira boleh betul sih? Nek doa sujud, jadi selain baca apa? Nek sujud baca apa gitu? Nggih, tasbih. Tasbih baca subhanallah bil a'la, ada yang baca subhanallah wa bihamdi juga ada. Nah, nek selain membaca tasbih menika juga disunahkan atau diperbolehkan untuk berdoa. Nah, doa ini apa? Utamanya menika kalau seandainya bisa bahasa Arab lebih bagus. Atau lagi berdoa dengan ajaran-ajaran doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek menawi ngapunten boten hafal, nah dipun boleh nggak? Misal ngapunten kalau pengen duwe omah ngaten. Lah gitu. Nah, kan karepane wong kan ono nggih, masuk dipatok namung niku. Termasuk zaman Nabi dulu nggak ada mobil. Nah, makanya Nabi nggak pernah ngajarkan doa minta mobil. Gitu. Iya. Nah, niku pripun? Nah, saya mengambil doanya boleh di dalam hati. Nah, boleh. Berarti mawon. Nanti kalau diucapkan lisan mereka nanti ada ulama yang menghukumi sholatnya batal. Akan mengucapkan kalimat di luar bahasa Arab atau di luar bacaan-bacaan sholat. Kata itu nggak boleh. Nah, sehingga amannya belum untuk mengamalkan hadis ini kok, ya di dalam hati. Allah a'lam. Kemudian menghadap kiblat dengan kedua tangan. Mengangkat. Kemudian merendahkan suara. Kemudian tidak menampakkan kesombongan. Artinya rendah hati tadi itu tidak boleh sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membacanya dengan berulang-ulang. Rasulullah SAW itu, Ibnu Mas'ud berkata dari Ibnu Mas'ud, kana idza da'a salatan, idza sa'ala salatan. Nah, ini beliau menceritakan Ibnu Mas'ud bahwa jika Rasulullah berdoa, da'a salatan, beliau itu berdoa mengulang 3 kali. Wa idza sa'ala, jika beliau meminta, sa'ala salatan. Beliau memohon atau meminta sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, dan yang penting adalah jangan sampai kita bosan untuk berdoa. Oke, itu beberapa hal ada terkait dengan doa. Nah, kita masuk ke materi yang di sini. Ini di lembaran Bapak Ibu. Tapi menika ada beberapa doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Doa silahul mukmin atau doa silahul muslim. Doa itu adalah senjatanya seorang muslim. Doa menika sangat makbul. Senjata kita ya doa. Ini ada beberapa doa yang yang tercantum dalam Al-Quran. Pertama, misal doa memohon kesolehan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini kita baca secara ini saya talqin, nanti diikuti nggih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana
waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Oke. Itu doanya, doa yang dibaca Nabi Ibrahim ketika beliau selesai membangun Ka'bah. Dan waktu itu ditimpa banjir besar ketika zamannya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim dibantu oleh putranya yakni Ismail membangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna, wahai Allah, wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah bakti kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang sami, itu maha mendengar, al-alim dan juga maha mengetahui. Rabbana wahai Rabb kami, waja'alna, jadikanlah kami muslimaini laka, yaitu orang-orang yang taat atau berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan kami memohon dari dzurriyyah, dzurriyyah itu keturunan gitu. Wa dzurriyyatina, keturunan kami ummatan muslimat, yaitu umat yang muslimatan laka, orang yang umat yang berserah diri atau patuh kepada engkau. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah tata cara, waktu alaina, tata cara dan tempat ibadah haji kami, waktu alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim. Mereka yang diajarkan Nabi Ibrahim mereka tidak hanya mendoakan dirinya, anaknya, tapi juga keturunannya. Nah, mereka sangat penting ya. Jadi kesolehan kita itu harapannya tidak sampai selesai di anak kita atau di cucu kita, tapi bahkan sampai keturunan, entah keturunan keberapa. Nah, sebagaimana kalau ceritanya di di surah Al-Kahfi diceritakan kan ada ceritanya Nabi siapa? Nabi Khidir ya. Nah, Nabi Khidir beliau itu datang. Ini kan ceritanya ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihissalam, beliau datang ke sebuah negeri. Nah, negerinya itu masyarakatnya itu tidak ramah sama sekali. Bahasa kita rata mau biasa. Tidak ramah sama sekali. Tapi justru ketika Nabi Khidir itu melihat sebuah bangunan yang hampir roboh begitu, nah justru Nabi Khidir membangunnya. Nah, kan aneh ya, ini masyarakatnya tidak baik, tapi malah berbuat baik kepada penduduknya. Nah, kemudian di akhir cerita Nabi Khidir pun menceritakan kepada Nabi Musa, kenapa beliau berbuat baik, karena wa kana abuhuma sholihah. Jadi ada dua orang anak yatim. Nah, beliau yatim ya, artinya memang tidak punya orang tua. Kemudian orang tuanya itu meninggalkan harta. Nah, sehingga untuk menjaga keamanan harta sampai anak ini besar, maka Nabi Khidir melalui wahyu dari Allah membangunkan bangunan dari kedua anak yatim tadi. Alasannya apa? Dijawab dalam surah Al-Kahfi itu, wa kana abuhuma sholihah. Di mana dikarenakan bapak kedua orang anak yatim tadi adalah orang yang sholih. Ada yang mengatakan bukan bapaknya persis gitu, tapi sampai 3 turunan atau 7 turunan. Jadi sebuah bahnya itu sing berbuat baik, artinya kebaikan orang tadi itu sampai keturunan ke-7. Jadi kebaikan kita gitu bisa jadi kemuliaan atau kenikmatan yang kita peroleh bisa jadi juga karena kebaikan simbah-simbah kita di zaman dulu. Gitu artinya, nah, makanya kita sebagai ahli waris atau dzurriyyahnya, keturunannya ya
Seyogyanya kita mendoakan mereka. Semoga Allah lapangkan kubur mereka dan Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Kemudian doa yang kedua, ini dalam surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dikenal dengan doa sabit zakat. Insyaallah Bapak Ibu sekalian sampun hafal. Oke. Nah, ini di sini kasih keterangan ya. Doa ini dibaca oleh orang-orang muslim yang ikhlas setelah melaksanakan haji. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa doa ini mengandung seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, serta bisa menghindarkan dari segala kejelekan. Baik sekali doa ini dibaca pada setiap kesempatan. Nah, yang penting itu adalah gini. Wa qina adzabannar itu yang penting, kata terakhir itu wa qina adzabannar, dan selamatkanlah atau jauhkanlah kami dari azab neraka. Nah, kita seorang muslim ini pasti insya Allah masuk surga. Tapi tidak ada yang bisa menjamin kita bisa lepas dari api neraka atau tidak. Kan di beberapa banyak hadis, barang siapa bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, atau tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad Rasulullah itu, maka dia surga. Bahkan barang siapa yang di dalam hatinya itu ada sebiji zarah keimanan, maka baginya juga surga. Maka pasti dia akan nanti dikeluarkan dari neraka. Nah, masalahnya apa ya, kita itu mau nyoba nyicipi neraka gitu kan. Nah, sehingga kita doanya penting. Jadi gak hanya sekedar doa supaya masuk surga, tapi waqina adzabannar, supaya kita dijauhkan dari siksa api neraka. Karena itu kita insya Allah kerja dalam kondisi iman, di dalam kondisi Islam, insya Allah masuk surga. Nah, tapi kita perlu was-was supaya kita tidak masuk neraka. Kemudian yang selanjutnya adalah doa tabah menghadapi lawan. Nah, Rabbana abrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana, wahai ya Allah, Rabbana, kami, Tuhan kami, abrik alaina sabra, limpahkanlah kesabaran kepada kami, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami atau kedudukan kami, wansur 'alal qaumil kafirin, serta tolonglah kami dari orang-orang kafir. Nah, ini juga termasuk salah satu doanya seperti istrinya Fir'aun sih namanya Siti Asia. Dalam surah Siti Asia, mereka berdoa supaya di Asia Asia. Nah, mereka berdoa supaya dijauhkan dari orang-orang yang berbuat zalim. Nah, dalam surah Tolak tadi kan lupa. Oke. Nah, dikisahkan memang nekok Siti Asia merdeka ketika akhirnya, jadi seiring berjalannya waktu ini, ketika awal-awal mengenal Nabi Musa kecil sebelum diangkat menjadi nabi, kemudian ketika Nabi Musa menikah diangkat jadi nabi dan rasul, maka istrinya Fir'aun yang bernama Asia tadi, mereka beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, artinya tidak ikut menyembah Fir'aun. Nah, dalam kisah di tafsir Mukatsir juga ada disahkan sampai akhirnya kan ketahuan, kamu sudah nggak menyembah aku lagi gitu ya. Dia marah dia akhirnya. Kenapa gitu akhirnya? Nah, ternyata nih ketika ya Allah sih, saya katakan dulu nih, nggak lalu. Ini dalam surah At-Tolak.
ya, wa najjini min fir'auna wa najjini minal qaumiz zalimin. Dalam surah Tahrim, maaf, bukan surah Tolak. Di sini Asia, istrinya Fir'aun, Rabbi nili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wahai Rabb kami, jadi ketika itu beliau siap-siap mau ditimpakan apa? Alhamdulillah, batu besar. Ya, batu besar. Siap untuk ditimpakan. Ketika kondisi tersebut, maka istrinya Fir'aun tadi berdoa. Beliau berdoa, Rabbi nili indaka baitan fil jannah. Wahai Rabbku, bangunkanlah untukku baitan, rumah. Bahkan indaka baitan, rumah di sisimu. Jadi begitu, fil jannah, di dalam surga. Rabbi nili indaka baitan fil jannah. Wa najjini, dan selamatkanlah aku min fir'auna, dari Fir'aun, wa amalihi, dan perbuatannya, wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang berbuat zalim. Nah, ketika mau ditimpakan itu ini ya kuasa Allah. Jadi ketika mau ditimpakan, istrinya Fir'aun tadi berdoa, maka Allah tampakkan kenikmatan yang akan beliau peroleh ketika wafat nanti. Jadi memang Allah sudah langsung memberikan di bayangannya ketika Siti Asia tadi melihat ke langit, itu sudah Allah tampakkan, Allah sudah membangunkan istana di surga. Sehingga Siti Asia itu tersenyum. Wah, Fir'aun yang mangkal, pantas, orang di sisa kok ketawa-ketawa, gila ya. Pantas gila kok gitu. Jadi Fir'aun alhamdulillah begitu. Sehingga kenapa dia menyembah Tuhannya Musa, karena dia gila ternyata gitu. Mau disiksa kok malah ketawa. Ternyata atas izin Allah wafatkan terlebih dahulu sebelum batu besar tadi menimpa beliau. Jadi nggak merasakan sakit, udah mati duluan. Ini salah satu. Nah, ini doa yang lain ya, kita supaya kalau seandainya kita menghadapi musuh di Indonesia, kata sih nggak buatan. Selanjutnya ini tadi doa yang tadi kita baca itu adalah kisahnya ketika sekelompok mukmin yang bergabung dengan pasukan Talut melawan Jalut. Dengan doa ini dan atas izin Allah, pasukan Talut dapat mengalahkan Jalut dan Nabi Daud membunuh Jalut. Jadi di sini Nabi Daud itu statusnya masih sebagai pasukannya Talut, pemimpinnya mereka Talut. Kemudian yang keempat, doa keselamatan. Ini sudah kita hafal insyaallah di surah Al-Baqarah akhir-akhir mereka. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, insyaallah ini sudah hafal saya seperti. Nah, di sini keterangan ini Ibnu Katsir merangkum 10 hadis tentang keutamaan membaca doa di atas ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nah, di antaranya barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dari mana itu tadi? Amanah Rasulullah, amanah Rasulullah itu. Setiap malam maka ia akan mendapatkan keselamatan. Kemudian yang kelima itu terhindar dari kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, wahai kami, la tuzigh qulubana, jangan jadikanlah
hati kami condong kepada kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa balana min ladunka rahmah, dan rahmatilah kami, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha memberi karunia. Nah, doa hidayah mereka sangat penting, sehingga ketika kita sholat kan ada doanya juga nih dalam surah Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, supaya kita senantiasa diberikan hidayah. Hidayah itu penting. Nah, karena tidak ada yang menjamin ya ngapunten. Pak tadi Allah sudah menjamin kalau orang yang mati dalam kondisi Islam pasti masuk surga. Nah, cuma tidak ada yang bisa menjamin siapa besok kita itu mati dalam kondisi Islam atau tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan sahabat itu juga ada nih. Sahabat dulu ada seorang sahabat, beliau ini muadzin, suka adzan, gaweannya adzan. Ini sebelum Bilal beliau. Nah, adzan suatu ketika, kalau dulu kan belum ada toa nih, belum ada, adzannya di menara, tempat yang tinggi mengadzan. Bilal lah pas adzan, karena harus semuanya dengar, itu memang sunahnya kalau adzan zaman dulu ya memang tengok-tengok, artinya menghadap ke kanan, ke kiri, belakang, ke depan gitu ya. Arahnya supaya seluruh penjuru mata angin mereka terdengar. Ketika azan ini melihat ada seorang wanita cantik begitu ya. Nah, qadarullah wanitanya tadi non muslim, bukan Islam, sehingga dia tertarik. Hingga akhirnya beliau berniat untuk meminangnya menjadi istri. Nah, wanita tadi setuju asalkan dia bersedia keluar dari Islam. Oke, nah pada itu tukang azan ya, artinya kebaikannya itu banyak. Qadarullah nih, alhamdulillah misalnya. Akhirnya setuju, ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya betul laki-laki tadi keluar dari Islam, murtad. Nah, ketika malam pertama, beliau itu manjat genteng atau kibun gitu ya. Gentengnya rusak atapnya itu. Ternyata jatuh dan